Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur kita dapat kembali lagi bertemu di tahun yang baru ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa tahun yang lalu bukanlah masa yang mudah bagi kita semua. Pandemi yang terjadi pada seluruh dunia jelas telah sedemikian berdampak pada kehidupan kita. Namun di luar segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita pada tahun yang lalu, kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita memasuki tahun yang baru ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang memiliki harapan, komitmen, atau ekspektasi, atau mungkin juga ketakutan ketika kita memasuki tahun ini. Tapi sebenarnya apakah yang paling penting yang harus kita pegang ketika kita memasuki awal yang baru ini? Saudara-saudara yang terkasih, meskipun bukan dalam konteks tahun yang baru, bangsa Israel juga pernah menanti-nantikan sebuah fase yang baru dalam kehidupan mereka. Mereka pernah memiliki harapan, komitmen yang baru, dan juga ketakutan setelah penantian mereka selama puluhan tahun, dan akhirnya mereka telah tiba di depan tanah perjanjian. Sebuah momen yang mungkin sangat mengharukan bagi mereka, tetapi juga penuh dengan ketakutan. Mungkin mirip dengan kita yang akhirnya memasuki tahun yang baru ini, setelah segala ketakutan kita, kegalauan hati kita melewati masa pandemi tahun lalu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memasuki fase yang baru bagi Israel saat itu bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itulah Tuhan mengingatkan Yosua akan hal yang paling penting yang harus dia pegang, khususnya sebagai pemimpin bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Juga yang artinya sebelum mereka masuki fase yang baru dalam kehidupan mereka. Dalam Yosua 1 ayat 5-9 dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Yosua bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dari perkataan Tuhan kepada Yosua bahwa hal yang terpenting ialah berpegang kepada Tuhan dan berpegang kepada firman-Nya. Dan hal inilah yang dilakukan oleh Yosua dalam perjalanan yang sulit untuk merebut tanah perjanjian. Yosua taat dan mendengarkan perintah Tuhan, sehingga ia berhasil memimpin bangsa Israel, dan kemudian bangsa Israel menduduki tanah perjanjian itu. Akan tetapi saudara-saudara, sayangnya sekalipun Yosua berpegang pada Tuhan dan pada firman-Nya, namun bangsa yang dipimpinnya, bangsa Israel, tetaplah memberontak. Mereka bukan hanya tidak percaya pada kuasa Tuhan, mereka juga berkompromi dengan perintah Tuhan pada mereka. Bahkan ketika mereka diingatkan kembali untuk mereka berpegang kembali pada Tuhan dan tidak beribadah pada ilah-ilah lain, mereka hanya berjanji di mulut saja. Dan pada prakteknya, mereka berbuat seperti yang mereka inginkan. Sehingga ketika mereka tinggal di tanah perjanjian, kita dapat melihat masa kelam bangsa Israel sebagaimana yang ditulis dalam kitab Hakim-Hakim. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan dalam bagian terakhir kitab Hakim-Hakim, kita melihat bagaimana kejinya mereka, sehingga mereka dapat membunuh saudara mereka sendiri. Bahkan mereka dapat melakukan hal-hal yang sangat-sangat keji di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, memasuki tahun yang baru ini, marilah kita setia berpegang teguh pada Tuhan dan pada perintah-perintahnya. Biarlah hal yang terpenting ini terus kita pegang sepanjang tahun ini. Dan ketika kita memasuki fase yang baru lagi dalam kehidupan kita, marilah kita terus mengingat hal ini, yaitu kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita.
Berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah kita akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.